Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikadek Eka Putrini. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Denpasar dengan nomor induk mahasiswa 859039077. Pada hari ini saya akan melakukan pengamatan untuk memenuhi tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD Modul 7 tentang optik. Kegiatan Praktikum 1 tentang sifat cahaya dengan judul Praktikum Percobaan Pemantulan Cahaya. Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan alam. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus cermin cembung. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, dan celah cahaya. Langkah percobaan yang pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Pertama-tama susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Percobaan ini saya lakukan selama 5 kali percobaan dengan jarak yang berbeda sehingga menghasilkan sudut dengan besar 32 derajat, 20 derajat, 18 derajat, 14 derajat, dan 10 derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar tersebut bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti di video, nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya, menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, percobaan yang terakhir yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti di video, kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut, aturlah jarak benda dan letaknya layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Kemudian, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan pada jarak 13 cm. Panjang bayangan benda adalah 8,5 cm. Selanjutnya, percobaan kedua pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 7,5 cm. Pengamatan selanjutnya pada jarak 18 cm, panjang bayangan benda yang diperoleh adalah 6 cm. Pada pengamatan terakhir dengan jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 5,5 cm. Dari pengamatan yang saya lakukan dapat ditarik 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, pemantulan pada cermin datar menghasilkan bayangan lilin yang bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan benda aslinya.
Yang kedua, pemantulan pada cermin cembung selalu menghasilkan bayangan lilin yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Yang ketiga, sifat bayangan lilin pada cermin cekung bergantung pada jarak benda, yaitu dapat bersifat tegak dan diperbesar atau nyata dan terbalik. Baiklah, demikian video praktek yang dapat saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera bagi kita semua.